engkau, wahai engkau yang hidupmu membutuhkan pertolongan darinya. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai engkau yang menyimpan kerinduan, wahai engkau yang menyimpan rasa kangen untuk bertatapan wajah dengan keindahan beliau. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim. Menturo sama sekali tidak merupakan bagian yang penting dari Indonesia. Demikian salah satu kalimat MH yang ia tulis 30 tahun yang lalu. Yang menjadikan istimewa dari desa ini adalah di sanalah MH Ainun Najib dilahirkan. 14 Ramadan. Ya aku ki pas darus urung buyar. Arek darus wis mari diramu terus lahir. Ati aku mari darus iki kerasa ngono ya. Setamat sekolah dasar, MH kecil melanjutkan ke Pondok Pesantren Gontor, sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikenal progresif. Namun, MH hanya bertahan di sana selama 2,5 tahun. Zaman di Pak Haji itu kemana loh? Sing dek demonstrasi. Cek tak jual Pak Haji itu gue Pak Care SD cian. Untuk usul anak sekolah boleh ilmu kok tiket mana? Buat itu sama dia sudah tahu katanya ibu sih puluhan rumah dia sampai mana? Pengalaman di pondok pesantren itu tampaknya begitu berkesan bagi MH. Kultur MH memang kultur santri. Sedikit banyak disiplin santri berikut khasanah yang melingkupinya ada pada MH. Kelak dalam berbagai karyanya, warna santri kerap menonjol. Tatkala MH lihai mengemas berbagai tema sosial dalam bingkai tasawuf yang sastrawi. Setelah terusir dari Gontor, barangkali yang terpikirkan bagi MH adalah bagaimana mendapatkan tempat yang bisa memberi peluang curahan kegelisahan atas pikiran-pikirannya. Maka pada sekitar tahun 1968, MH hijrah ke Jogja, sebuah kota budaya yang pada akhirnya menggembleng MH secara matang. Memang MH lahir di Jombang, tetapi Jogjalah yang sesungguhnya melahirkan MH secara budaya. Atmosfer Jogja
agaknya memberikan pengaruh bagi MH untuk terus melanjutkan studinya pada tingkat yang lebih tinggi. Maka sekitar tahun 1970, ia pun melanjutkan ke Fakultas Ekonomi UGM yang hanya dijalaninya selama 4 bulan. Rupa-rupanya MH lebih memilih kuliah di Universitas Malioboro, bergabung dengan kelompok penulis muda yang bergelut di bidang sastra. Tepatnya, ia bergabung dengan Persada Study Club di bawah asuhan Umbu Landu Paranggi, manusia aneh yang sangat mempengaruhi perjalanan MH memasuki dunia sastra. Itu dulu di Malioboro juga ada aktif sebuah kelompok pengolah namanya PSK. Persada Study Club yang diketuai Umbu Landu Paranggi, di mana Cak Nun di situ juga aktif. Bisa dikatakan bahwa Persada Study Club adalah tahapan awal kehadiran MH di wilayah sastra. Jangan lupa ketika dia masih SMA mengasuh ruang di masa kini, itu apa namanya ruangnya itu kan? Insani. Dia mengasuh ruang kemahasiswaan. MH terus berproses dan bersentuhan dengan berbagai segmen sambil melakukan pengembaraan sosial, intelektual, pengasahan kultural maupun spiritual. Di situ ada Mas Gege, Aswar AN, Mas Murtri, Mas Gajah Abioso, Mas Fajar Suharno. Mereka kemudian memunculkan ide membuat sebuah kelompok teater baru namanya Teater Dinasti, gitu ya. Yang disepuhi oleh 3 orang, 1 Fajar Suharno, 2 Gajah Abioso, 3 Mas Ratno. MH menemukan media baru dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui Teater Dinasti. Dan tidak hanya itu saja, juga lebih luas lagi melakukan pengembaraan di bidang musikalisasi puisi, sebuah istilah yang masih asing pada saat itu, melalui aktivitasnya di Karawitan Dinasti. Bersama Teater Dinasti dalam pemanggungan puisi, makin memperjelas fenomena sastra panggung sebagai media ungkap karya sastra di tengah makin kesepiannya sastra di tengah masyarakat. Sosialisasikan atau memperluas atau menggunakan sastra semacam itu. Kita keliling kemana-mana. Saya sama MH dan sama Halim. Salatiga, ke Solo, ke Tegal, kemana-mana itu keliling membacakan puisi-puisi sejenis itu. Itu menyatukan puisi itu bersama rakyat, bahwa puisi itu bisa dihayati, bisa dirasakan oleh orang biasa. MH merupakan sastrawan yang cukup penting, bahkan ia punya nilai lebih. Ini terletak pada kemampuannya dalam merefleksikan kondisi masyarakat secara estetik. MH adalah sastrawan yang berinteraksi langsung dengan problem-problem masyarakat. Ia bukan sastrawan yang memandang kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan dari balik kaca gedung kesenian. Ia juga bukan tipe sastrawan yang mempersembahkan karyanya kepada Dewi Estetika. MH lebih mementingkan komunikasi sosial. Karena itu, wajar jika MH bukan sastrawan dalam pengertian gedung kesenian yang asyik mengotak-atik estetika bisu. Sastrawan selalu mengatakan sastra itu terkucil di masyarakat. Hamid Jabar yang terkenal Anda dengarkan dengan baik. Apakah sastrawan terkucil oleh masyarakat ataukah sastrawan yang mengucilkan masyarakat di dalam karya-karya? Kenapa sastrawan harus punya ruang khusus di koran, sementara tukang bakso tidak punya ruang khusus di koran? Ini ketidakadilan kapitalisme, sebagaimana kalau artis bikin kafe. Urung nganti ngadeg kafe ini wis diumumkan yang cek-cek. Yo kalah aku wong kae sing do teko rono kae ora arep tuku bakso, pengen arep ndelok keseniane. Nyuwun sewu, senine pun buka segede. Nah kan kalau foto telanjangnya artis kan itu bukan porno, itu seni.
Maka kapan-kapan kita datangkan mereka ke sini, Mbak, tolong seninya. Jalan kesenian yang ditempuh MH sesungguhnya jalan kewalian, di mana ia langsung merespon dan merefleksikan problem masyarakat. Sebab aku seorang gelandangan, maka akulah warga negara yang paling diistimewakan. Memang cuma sedikit saja kebahagiaan kehidupan, tapi aku bebas untuk nangkring dan tidur-tiduran. Sebab semua orang yang berumah pada nutup jendela dan pintu-pintu, maka jiwaku langsung dibungkus oleh semesta. Namaku duluan dicatat oleh para malaikat yang terbang mengendarai udara. Apa kabar angin? Makin deras dan berbau busuk. Apa kabar Pak Dewa Ringin? Asa makin dingin, tidak habis-habis kita dikutuk. Cuaca bangkit. Dan lihat itu tulisan di kain yang berpendar-pendar. Musabaqah tilawatil Quran antar mahasiswa. Dan kemudian di sebelahnya lomba disco, lomba disco, lomba disco bergaya model contra. Sepulang menggelandang di Eropa, MH telah berjalan jauh. Telah banyak bumi dan langit ia jelajahi. Jutaan pengalaman ia masuki. Telah sekian ton persoalan ia gendong. Ini tercermin pada karya-karya yang dilahirkan, seperti nyanyian gelandangan, 99 untuk Tuhanku, Dari Pojok Sejarah, Indonesia bagian dari desa saya, Sajak-sajak sepanjang jalan, Suluk pesisiran, 1000 masjid satu jumlahnya, Sastra yang membebaskan, Cahaya Maha Cahaya, Syair-syair Indonesia Raya, dan syair-syair Lautan Jilbab. Juga karya-karya yang berbentuk naskah lakon, seperti Geger Wong Ngoyak Macan, Patung Kekasih, dan Lautan Jilbab. Jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan direlakan. Masuklah ke pihakku, masuklah ke surgaku, Lautan Jilbab. Samudra putih bersujud, bersujud bersama rembulan yang berjaga, bersama matahari yang senantiasa terbit tanpa pernah lagi tenggelam, bersama lautan bintang gemintang yang menari-nari riang gembira menanti lambaian tangan Allah Rabbinya. Ada semacam ramalan dari tokoh-tokoh dunia ya, bahwa Islam akan mengalami kebangkitan, dan daerah-daerah yang dianggap bisa mempelopori kebangkitan itu salah satunya Indonesia dan Malaysia. Pengaruh dari Lautan Jilbab itu ada rasa percaya diri gitu. Pokoknya wacana-wacana Islamisasi itu banter banget gitu. Dan Indonesia mendapat angin untuk menjadi salah satu negara yang mempelopori kebangkitan Islam di dunia. Waktu itu ramalannya, walaupun sebetulnya sekarang tidak begitu terbukti ternyata. Nah, isu wacana internasional itu secara cepat ditangkap sama MH, kemudian dia mengelaborasi itu naskah Lautan Jilbab itu. Jadi sehingga momentumnya tepat sekali itu waktu itu.
Rumah kontrakan MH di Patang Puluhan, Jogja waktu itu menjadi bagian penting dari aktivitas mahasiswa Yogyakarta. Demo-demo mahasiswa di bundaran UGM waktu itu tidak bisa dilepaskan dari sosok MH. Setelah fase kesenian tersebut, Cak Nun mulai masuk ke persoalan-persoalan orang kecil. Satu contoh bahwa Patang Puluhan itu selalu didatangi orang-orang yang punya masalah. Ya memang kalau dilihat dari sisi paradigma pengorganisasian ya itu kelihatannya karitatif atau apa, tapi itu real yang dihadapi Cak Nun orangnya. Aktivitas MH yang selalu bersinggungan dengan semua lini kehidupan, baik di bidang keagamaan, keilmuan, pendidikan, politik, seni budaya, dan sosial, mempunyai implikasi politik yang cukup keras. Larangan terhadap keseniannya bukan sekedar karena kesenian yang diciptakannya, tetapi keseniannya bersama MH telah ikut membingkai sebuah kekuatan sosial yang kritis terhadap kemasyarakatan maupun kenegaraan. Karena MH senantiasa selalu diminta memberikan kesaksian dan keberpihakan kepada lapisan bawah. Dari fase Ijmi itu mulai Cak Nun mencoba mempengaruhi Ijmi untuk terlibat di persoalan masyarakat juga secara real tuh. Persoalan masyarakat yang bahkan sampai sekarang belum diselesaikan, yakni Gedung Ombo. Dan benar bahwa Ijmi akhirnya memutuskan untuk terlibat di Gedung Ombo. Tahun 1990, ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau Ijmi dibentuk, mengharuskan MH untuk mulai menggunakan wadah organisasi formal sebagai alat bantu memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat. Keikutsertaannya di Ijmi inilah yang mau tidak mau menyeret MH berurusan dengan berbagai kepentingan politik yang sesungguhnya bertentangan dengan nuraninya. Namun demikian, ia justru mengintip persoalan ketimpangan politik dan kekuasaan melalui lubang Ijmi, hingga pada akhirnya membuatnya semakin keras dan pedas dalam bersikap kepada pemerintah. Ijmi tidak memenuhi komitmennya yang dibangun dengan Cak Nun, dan ya akhirnya Cak Nun keluar gitu, karena Cak Nun berpikir bahwa sesungguhnya Ijmi bisa gitu, mampulah untuk menjadi bagian yang menyelesaikan masalah di situ. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Cak Nun nggak cocok. Sekitar tahun 1992, MH menyatakan keluar dari Ijmi lantaran organisasi itu tidak mau memberikan pendampingan dan keberpihakan atas kasus Gedung Ombo yang memang MH terlibat secara langsung. Ia pun lantas memilih kembali dengan komunitasnya, yakni rakyat kecil. Kata-kata saya ini mungkin tidak disukai oleh mereka yang hidupnya sudah mapan di negeri ini. Jika sastra merupakan pengabdian yang jujur atas momentum, maka lakon drama Pak Kanjeng adalah gagasan MH yang mencoba mengaitkan antara kesenian dan dinamika politik. Setidaknya munculnya lakon Pak Kanjeng merupakan cara MH dalam mendobrak kebekuan dialog dan pudarnya kepedulian dalam menyuarakan nasib penduduk Gedung Ombo. Maka refleksi MH dalam lakon Pak Kanjeng adalah refleksi pendobrak dan sekaligus keprihatinannya atas nasib rakyat Gedung Ombo
yang ia lukiskan melalui sosok Pak Kanjeng. Sebenarnya awalnya itu Cak Nun nulis merefleksikan soal kejahatan pembangunan sebetulnya, tapi ketika kita berproses dengan Kedung Ombo dan ternyata membekas ya, artinya pengalaman di situ, dan sebenarnya dari naskah yang ditulis Cak Nun itu berubah menjadi refleksinya Kedung Ombo gitu kan. Pementasan lakon Pak Kanjeng berhasil menyentak perhatian semua lapisan dan menyedot cukup banyak tenaga media massa, hingga pada akhirnya membuat kekhawatiran dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Namanya belum kayak Kanjeng waktu itu ya, masih kelompok Pak Kanjeng, komunitas Pak Kanjeng waktu itu. Jadi penyelenggara drama Pak Kanjeng itu dulu namanya komunitas Pak Kanjeng. Tiba-tiba dicekal atau tidak boleh dipentaskan. Dari Pak Kanjeng itu mulai, dan pertama main di Jogja sampai di Solo dan ke Surabaya, dan di Surabaya bahkan di stadion rencananya kan itu sudah disiapkan, dan seluruh pos-pos tiketnya itu kan di kabupaten-kabupaten, dan waktu itu sudah terjual habis. Nah di situ dilarang itu Pak Kanjeng itu, dilarang, dan ya simpang siur lah, ini Pangdam lah apa gitu. Dalam perkembangannya, lahirlah suatu bentuk gamelan yang tidak berlaras slendro dan tidak juga berlaras pelok sebagaimana gamelan Jawa. Atas dasar spirit kesenian yang diilhami oleh lakon Pak Kanjeng, maka gamelan itu kemudian dinamai Gamelan Kiai Kanjeng. Itulah makanya kemudian peristiwa itu, kalau menurut saya juga yang mengawali adanya kelompok Kiai Kanjeng seperti yang sekarang. Ya. Sehingga saya membuat konsep gamelan itu seperti itu. Nah, gamelan itu tidak belok, tidak selindro. Lantas apa nih gamelan seperti ini, gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama Pak Kanjeng itu. Sudah saya konsep itu, kami membuat lebih serius lagi, dan gamelan itu akhirnya diberi nama Gamelan Kiai Kanjeng. Bermula dari keinginan untuk mekso agar MH dapat selalu menyempatkan diri untuk pulang kampung minimal 1 bulan sekali, juga untuk mengantisipasi banyaknya undangan pengajian di Jawa Timur. Ketika itu tahun 1992 berlangsung pertemuan keluarga di Yogyakarta, yang akhirnya memutuskan bentuk dari keinginan itu adalah dengan rutin menggelar pengajian yang oleh MH diberi nama Pengajian Padang Bulan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Hingga akhirnya Padang Bulan berkembang sebagai wahana komunikasi sosial dan workshop sejarah yang merangkum hampir seluruh dimensi nilai aktual yang dialami oleh komunitas yang digelutinya. Yang berlangsung malam hari ini bukan pemerintah menutupi cahaya Allah kepada rakyat,
Tapi yang terjadi malam hari ini adalah problem rakyat sudah meningkat sampai total sehingga menutupi matanya pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat. Merupakan tanda dari memuncaknya kegelapan Republik Indonesia, sehingga mulai besok dan seterusnya kegelapan itu mulai menurun dan akan ada cahaya-cahaya yang baru. Buktinya apa rek? MPR bingung, DPR bingung. Muatan padang bulan bermacam-macam dan terbuka untuk segala upaya kebaikan dan kebenaran manusia. Hubungan wayang kulit kayan agami Islam itu kuatah sangat. Sedalu muput menika ajaran Islam kata. Namun perlu kawuningan. Ajaran Islam ingkang wonten wayang kulit menika mboten melok amargi Sunan Kalijaga rikala ngajaraken Islam liwat wayang. Menika samar-samar nek yang Jawi mestani samar-samar sinamuning samudana sasadon ingat dumanis. Ia bermuatan spiritual, dialektika ilmu sosial, ilmu hidup, informasi, dan pendidikan politik. Sehingga padang bulan bukan saja sekedar peristiwa pengajian, tetapi sudah menjadi nilai di dalam masyarakat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyaktum. Barang siapa yang mau percaya, ambillah, dan yang tidak percaya, tinggalkanlah. Inilah sikap yang diambil MH dalam melihat gerakan reformasi, lantaran kiprahnya yang bisa menerobos batas-batas identitas dan kekuasaan. Sehingga ketika di awal gerakan reformasi, ia turut terlibat secara aktif dalam merumuskan gerakan reformasi melalui Komite Reformasi. Bersama 8 tokoh lain, ia menemui Pak Harto untuk segera turun jabatan sambil bersumpah dengan Nurholis Majid bahwa sesudah proses pertemuan itu, ia menolak jabatan apapun. Tetapi yang terjadi justru malah berbuah fitnah dan hujatan atas keterlibatannya dalam elit kekuasaan karena dianggap atau tidak dirilai mewakili sekelompok siapa-siapa. Dan sejak hari kedua kepresidenan Habibie, MH memutuskan untuk hanya berada di bawah, menemani sesama rakyat kecil di berbagai wilayah yang memintanya. Kaos dan cawat itu selalu bekerja sama untuk menutupi aurat bangsa Indonesia. PAN, PKB, Golkar, PDI, semua adalah fungsi-fungsi yang bekerja sama untuk membangun Republik Indonesia. Mengembangkan sejumlah silaturahmi sosial, koordinasi ekonomi, pendidikan politik, pengembangan budaya,
melalui gerakan solawat dan pemeliharaan kerekatan cinta kemanusiaan di antara semua komponen bangsa. Bersama Kiai Kanjeng, terhitung sejak 1998 hingga 2003 telah mengunjungi lebih dari 21 provinsi, 360 kabupaten, 830 kecamatan, dan 1.200 desa di seluruh wilayah Nusantara, mengajak khusyuk bersolawat dan tidak lagi berorasi dan berpuisi sebagaimana sebelumnya. Rasulillah salatullah Mocopat syafaat adalah kegelisahan MH dan cara MH untuk menyapa Jogja, sekaligus merespon kondisi masyarakat Yogyakarta yang juga merupakan padang bulannya Jogja. Wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Sehingga yang ditawarkan oleh acara ini adalah spiritualitas, estetika, dan kemesraan kemanusiaan. Anda berkumpul ini kan ada alasan yang jelas. Karena kita sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai Rasulullah, sama-sama ingin mencari kemaslahatan, mencari ridha Allah, mencari perbaikan-perbaikan hidup. Dan tidak boleh ada ketergantungan kepada seseorang yang tidak abadi. Tidak boleh kita tergantung kepada sesuatu yang tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin apa-apa karena saya sendiri hanya bisa memohon jaminan kepada Allah. Dialektika intelektual hanya berposisi subordinatif terhadap langit spiritualitas. Karena rasionalitas memang hanya kulit ari dari aras spiritualitas. Atau karena akal yang diwacanakan oleh Al-Quran tidaklah identik dengan otak, rasio atau intelektualitas, sholat, zikir, dan sholawat. Itu tadi kan kenapa Tuhan menurunkan krisis. Itu menurut penilaian saya karena ada pertanyaan. Mungkin dari pimpinan dari besar satu. Jadi Tuhan menurunkan krisis, tapi menurut Mas Ilya, karena manusia sendiri yang salah. Ya. Jadi ini yang namanya latihan berpikir. Ini saya tidak mendiskusikan Indonesia, saya hanya mengajak latihan berpikir. Kalau menurut saya itu begini, semua memang irodahnya Allah gitu loh. Tapi manusia itu juga mempunyai irodah sendiri gitu loh. Dan manusia dan Allah itu juga memberi kemampuan untuk kepada manusia. Allah itu punya sunnah, dia punya tradisi, dia kasih hukum yang namanya sunnatullah, bahwa kalau kita
lemparkan kerikil ke atas, dia tetap akan jatuh ke bumi karena kerikil ini patuh kepada gravitasi. Misalnya, bahwa kalau kena api terbakar, ya begini menang-menang kok lumbungnya dure kok. Tentu saja, bokong ini memang sunatullah, tapi sumber malapetaka ini kan duduk sunatullah. Sumber malapetakanya adalah lagu ini ngopo kok lumbung dan lumbur. Yang menentukan untuk menjadi presiden yang jujur atau tidak, untuk menjadi menteri yang jujur atau tidak, untuk menjadi gubernur yang jujur atau tidak, itu kita sendiri yang menentukan. Jangan lantas setelah kita menjadi menteri yang tidak jujur, terus terjadi uang GPS tersebar nggak karu-karuan di korupsi di mana-mana, terus kita bilang ya memang Allah sudah menentukan sejak di Lauhul Mahfuz. Lakukanlah menteri ini. Acara yang diselenggarakan tiap tanggal 17 Masehi ini lebih banyak dipakai oleh MH untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jamaah atau merundingkan masalah apa saja dengan keadilan berpikir dan kejernihan hati, sehingga ia tidak perlu berceramah sebagaimana di acara yang lain. Adalah awal salam pada dunia. Kalau sudah biasa mata terbuka melihat dunia, pintu langit pun akan terbuka. Mocopat telinga adalah jalan tol bebas biaya. Siapa yang menggunakannya tanpa melewatkannya saja pasti akan cepat belajar dewasa. MH memuncaki acara ini dengan mengajak bersama-sama untuk sholat, wiridan, sholawatan, dan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasim bihil alam.
Ma'iyah lahir pada malam menjelang akan digelarnya sidang istimewa MPR tahun 2001, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2001. Sementara di Jakarta suhu politik semakin memanas, MH secara khusus menggelar acara sholawatan maulid di kediamannya bersama sahabat-sahabatnya Kiai Kanjeng untuk mensikapi situasi politik yang semakin tidak menentu. Ma'iyah yang berarti kebersamaan. Pertama, melakukan apa saja bersama Allah. Kedua, bersama siapa saja mau bersama. Ma'iyah bisa berarti komitmen nasionalisme, kedewasaan heterogenisme, kearifan pluralisme, dan tidak adanya kesenjangan ekonomi. Jadi sangat menarik bagi saya apa yang telah dicanangkan Cak Nun ini. Pertama adalah demokrasi, persamaan hak, yang hakikatnya memang ya itulah Islam, dan ternyata itu pula lah yang dikembangkan Cak Nun. Dalam istilah Ma'iyah adalah kesamaan dan kebersamaan, itu sangat nyata dan terasa. Maka di dalam Ma'iyah, MH dan Kiai Kanjeng tidak memfokuskan kegiatannya pada musik dan kesenian, melainkan proses dan komunikasi sosial yang komprehensif. MH dan Kiai Kanjeng berkeliling Indonesia untuk menumbuhkan spiritualitas manusia melalui sholawat, wirid, dan doa untuk pencerdasan pikiran masyarakat, untuk mengajak membangun kemandirian, dan untuk menawarkan alternatif kebudayaan yang tidak membahayakan jiwa masyarakat, tetapi bergembira dan diridhoi Allah di dunia dan akhirat. Sekarang aku minta dengan sangat, aku mohon dengan sangat, ya Allah, demi indahnya Quranmu, demi mulianya Rasul Muhammad SAW, demi keikhlasan hati saudara-saudaraku yang bertahan hingga malam hari untuk membuktikan cintanya kepadamu dan kepada Rasulmu, ya Allah, aku mohon percepatlah datangnya rahmatmu itu, percepatlah datangnya barang. Kalau sudah sampai benar-benar makom Ma'iyah itu, ini istilah ma'rifat ya, tentunya ini orang artinya. Bahkan tulisan dari pojok sejarah itu pun juga sudah mengindikasikan bahwa yang akan diharapkan dari dunia ini apa. Gusti isi hati saudara-saudaraku semua ini kepadamu, ya Allah. Engkau telah mengetahui apa isi hati mereka, ya Allah. Ya alimul ghaib, ya alimul ghaib wasyahadah.
saudara-saudaraku ini memanggul masalah dan persoalan ya Allah. Ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan ya Allah. Setiap hati hamba-hambamu yang berkumpul di dalam majelis ini ya Allah memiliki impian-impian, dambaan-dambaan, keinginan-keinginan ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui ya Allah. Kabulkanlah. Ya Balik, ya Balik, ya حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Al-Fatihah.